Kalau kita boleh bersama-sama menyanyikan tadi lagu Anthem of Love. Saya percaya bahwa lagu ini diciptakan di dalam saat kita ada di dalam tema Together. Lagu ini diciptakan untuk membawa kita, mengingatkan kita kepada kasih daripada Allah sendiri dan juga kasih terhadap sesama manusia. Ada amin, saudara. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ya, sebagaimana saudara yang hadir pada tanggal Juli 21 di dalam kebaktian di tempat ini, ataupun saudara mungkin yang mengikuti akan khotbah-khotbah di dalam live stream. Terima kasih untuk Pak David Rizna yang mengelola akan semuanya ini, sehingga ada orang-orang yang tidak berada di tempat ini pun bisa menikmati akan khotbah-khotbah kita semua yang kita boleh tayangkan, yang kita boleh siarkan di dalam kebaktian hari Minggu di tempat ini. Ya. Nah, di dalam khotbah saya pada tanggal 21 Juli, yang saya berikan tema yaitu bawa Barnabas. Saudara ingat akan hal itu? Bawa Barnabas di dalam kebersamaan kita. Barnabas adalah nama yang mengandung arti yaitu anak, the son of encourager. Anak yang memberikan sesuatu encouragement. Nama arti daripada Barnabas. Nah, di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan itu, tentunya saudara mendengar bahwa ada sesuatu perselisihan antara Paulus dengan siapa? Paulus dengan Barnabas sendiri. Ada sesuatu perselisihan di antara mereka. Karena Barnabas mau membawa di dalam journey dari perjalanan daripada Rasul Paulus yang kedua. Barnabas mau membawa akan Markus. Di dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, kalau kita boleh menyelidikin bahwa Yohanes Markus meninggalkan begitu saja akan pelayanan yang penting bagi para rasul. Tetapi Yohanes Markus meninggalkan begitu saja dan dia kembali ke Yerusalem. Oleh sebab itu, Paulus tidak suka apa yang dilakukan oleh Markus. Karena Markus meninggalkan pelayanan begitu saja. Oleh sebab itu di dalam journey yang kedua, Paulus mengatakan no. Jangan bawa Markus. Tetapi Barnabas menginginkan untuk membawa Markus. Oleh sebab itu terjadi sesuatu perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Dari bacaan ini bukan justru melemahkan saya, tetapi justru memberikan akan encouragement kepada saya, menunjukkan bahwa orang yang luar biasa seperti Paulus pun juga tidak perfect. Ada amin, saudara. Orang yang mana seperti akan Barnabas, yang dikatakan the son of encouragement. Ya, ada sesuatu yang mengandung arti di dalam namanya, tetapi ada sesuatu yang mana kita boleh belajar bahwa meskipun namanya demikian, masih Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara. Mereka sebagai orang yang tidak perfect, mereka masih menggunakan atau memakai akan tubuh jasmani di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka masih ada sesuatu perselisihan. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin untuk kita boleh belajar bersama-sama bahwa di dalam kehidupan kita ada sesuatu perbedaan satu dengan yang lain. Ada sesuatu bahwa satu dengan yang lain kita berbeda. Ada sesuatu pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, ada sesuatu perasaan yang berbeda, budaya yang berbeda. Mungkin ada sesuatu di mana di dalam kehidupan kita ras yang berbeda, ada sesuatu background yang berbeda. Banyak hal-hal yang terjadi yang ada di dalam kehidupan kita yang membuat kita harus menyadari bahwa ada sesuatu perbedaan, terutama laki-laki dan perempuan berbeda. Ada amin, saudara. Kalau saudara melihat bahwa istri saudara enggak seperti saudara, saudara harus tahu bahwa dia memang berbeda. Ada amin, saudara. Kita tidak bisa memaksakan akan mereka sama seperti kita. Di dalam togetherness, kita harus menyadari akan hal ini. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan saudara.
di dalam hal bahwa di dalam kehidupan kita perlu adanya sesuatu relationship. Kita belajar di dalam relationship. Saudara, kalau saudara tolong tayangkan ya, terima kasih. Kalau saudara, saya ingin, mungkin ada yang mau volunteer, ya, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Silakan maju ke depan. Ayo, maybe Kevin, ayo. Enggak apa-apa Kevin, oke? 1 Edo boleh, silakan. Ya, 2 perempuan volunteer. Ya, silakan Ivy, ya. Oke, thank you Ivy. Oke, another one, maybe Feli. Ya, oke. Madep ke sini ya, silakan madep ke sini. Ya, saudara boleh membantu cepet-cepetan, oke? Kita akan main tebak-tebakan ya. Kita akan main tebak-tebakan. Kalau saudara melihat gambar ini, gambar apa? Hah? Menggambarkan tentang apa saudara? Sesuatu bisnis. Ya, adanya sesuatu bisnis yang mempunyai simbol demikian. Saudara melihat simbol ini, saudara akan tahu bahwa ini apa? Hah? Berdiri, sebutkan yang jelas. No. Ya, ini Parker. Haleluya. Ya, nggak ada yang tahu. Parker pen. Oke? Saudara tahu ini? Betul, Kevin, ya. Jam tangan, Breitling. Oke? Sekarang saya kasih yang gampang. Wah, cepat ya saudara ya. Ini. Oke. Bisnisnya apa saudara? Hah? Kalau ini bisnisnya apa? Otomotif, mobil. Ya, yang sana? Courier, ya, shipping. Bisnisnya apa? Ya, silakan duduk. Thank you. Ya. Karena saya ingin bertanya semua kepada semuanya. Ya. Saudara perhatikan hal ini. Ini bisnisnya apa saudara? Hah? Ayo coba Jevon. Bisnisnya apa? Hah? Winning the soul? Hah? People? Banyak orang gak menyadarin. Ya. Apa yang dikerjakan di dalam gereja, sesuatu bisnis apa yang ada di dalam gereja, Tuhan mau melakukan apa, AFGF mau melakukan apa, bisnis apa yang dilakukan oleh AFGF. Banyak orang mungkin mengatakan ya bahwa gereja winning soul, betul, ya nggak salah. Ada orang yang mengatakan people, yes people is our mission, tidak salah, ya. Tetapi sesuatu yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa berapa hari ya berada di dalam gereja, kita bergereja, mungkin kita mengadakan doa, mungkin mengadakan care group, kebaktian Sunday, lebih daripada saudara minum Starbucks. Saudara minum Starbucks, saudara tahu langsung otomatis bahwa saudara mengatakan itu bisnisnya kopi. Tetapi kita sebagai orang Kristen, saudara bisa tanya kepada banyak orang, kalau kita nggak mengetahui maklum saudara, oleh sebab itu saya mengajarkan hari ini untuk saudara. Supaya setiap daripada kita benar-benar mengerti yang ada di dalam bisnis gereja itu apa. Sesuatu yang saudara dan saya perlu mengerti. Bahwa kita harus tahu sesuatu bisnis yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa itu sentra salib. Pada saat kita mengerti bahwa Tuhan berkorban, dikatakan kasih anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kasih anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita yaitu Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar kita untuk mengetahui akan Yesus Kristus. Tetapi setiap orang harus mengetahui dan mempunyai sesuatu relationship dengan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Yes, we have to winning soul. Tetapi bisnis yang terutama yaitu semua orang, terutama orang yang menerima dia, mengetahui siapa dia. Ada sesuatu relationship. Setiap daripada kita tidak hanya sekedar datang ke gereja, tetapi mempunyai relationship dengan Tuhan. Ada amin saudara.
Setiap daripada kita, setiap daripada saudara harus mempunyai sesuatu relationship. That's why sentra salib yang berdiri, yang strict vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib supaya saudara mempunyai relationship dengan Allah. Ada amin saudara. Yesus diturunkan untuk kita, doesn't make sense. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut pikiran manusia. Tetapi itulah yang dikatakan, yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Supaya ada sesuatu relationship, hubungan antara Allah dengan manusia yang sudah terpisah karena dosa. Oleh sebab itu melalui Yesus Kristus kita dihubungkan kembali, adanya sesuatu relationship. Sebenarnya di dalam, kalau kita tadi saya tanyakan tentang IFGF ataupun gereja. Gereja adalah relationship antara Allah dan manusia. Yang kedua, kalau saudara melihat akan salib, tidak hanya sesuatu yang vertikal saja, tetapi hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Isi daripada Alkitab, yaitu tidak lain untuk mengembalikan hubungan manusia kepada Allah dan hubungan dengan sesama. That's it. Seringkali kita pusingkan dengan akhir zaman lah, kita dipusingkan dengan hal-hal yang lain, meneliti terlalu dalam. Hal yang simple yang untuk gereja punyai ataupun setiap daripada kita punyai di dalam kehidupan kita, yaitu relationship kita dengan Allah harus selalu benar dan hubungan satu dengan yang lain harus benar. Ada amin saudara. Kalau saudara melihat bahwa ya seperti tadi saya katakan bahwa gereja adalah relationship. Gereja adalah relationship. Gereja tidak bisa hanya sekedar misi tanpa relationship dengan Tuhan, tanpa relationship dengan sesama. Itu hanya pelayanan. Hanya pekerjaan. Ada amin saudara. Tetapi pada saat kita berbicara, sebenarnya intinya apa sih gereja? Intinya apa sih? Ya, yaitu intinya hanya mudah, relationship. Bisnis daripada gereja adalah relationship. Membawa saudara untuk dekat dengan Tuhan. Mempunyai relationship yang dekat, yang belum mengalami sesuatu kehidupan yang baru. Tugas daripada kita membawa mereka untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam kasih anugerah di dalam John 3:16, ya, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saudara tahu karena kasih anugerah, karena begitu besar kasih daripada Allah sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Yesus Kristus, saya gambarkan supaya simple, saudara bisa mengerti nantinya. Oke? Yesus Kristus sebagai kasih anugerah. Tetapi Yesus Kristus ya tidak hanya sendiri. Dia mau mempunyai relationship dengan kita. Maka dari itu, kalau saya boleh gambarkan, mari ke sini, Dok. Ya. Kalau saya ini Yesus Kristus, saya ingin mempunyai relationship dengan dia. Ada amin, saudara. Seperti kereta api ini, saudara. Yesus mau untuk bersama mempunyai relationship dengan dia. Dan di dalam relationship itu sendiri, firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ke-20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Panggil yang lain, maybe Efraim. Ya. Jadikan dia muridmu. Panggil Efraim. Ya. Jadi dia tidak hanya pergi sendirian bersama dengan Tuhan, tetapi ada sesuatu perintah, yaitu relationship antara Edo dengan Efraim, yaitu untuk membawa Efraim ya, bersama-sama dan kita pergi. Ada amin saudara. Untuk tidak sendirian.
Oleh sebab itu sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita kalau saudara berkata yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain di dalam hal relationship. Ada amin saudara. Oleh sebab itu dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Edo tidak akan bisa memuridkan Efraim tanpa ada relationship. Ada amin saudara. Perlu ada sesuatu relationship. Maka dari itu dikatakan jadikanlah bangsa muridku, semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Baptiskan, kalau saya boleh katakan kepada saudara, sesuatu pengertian di mana Edo harus membawa untuk Efraim mengerti sehingga Efraim mempunyai relationship dengan Yesus. Ada amin saudara. Sampai bisa digandeng. Kalau hanya memuridkan tanpa ada sesuatu relationship, tanpa mau membawa, mau membaptiskan dia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mempunyai relationship dengan Bapa, dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Arti daripada Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20. Sesuatu Great Commission tetapi mengandung arti yang luar biasa. Bahwa di dalam kehidupan daripada kita, yaitu untuk membawa orang lain terus bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin saudara. Untuk membawa mereka hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin membawa di dalam kehidupan kita. Silakan duduk, sorry. Kalau mau khotbah ya nggak apa-apa. Ya sorry. Ya. Saya ingin membawakan tentang relationship ataupun hubungan. Karena hal ini sesuatu yang penting di dalam kerajaan Allah. Hubungan sesuatu yang penting. Bukan hanya hubungan kita satu dengan yang lain, tetapi hubungan kita dengan Allah. Dan Allah mau untuk kita membawa mereka. Kita mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Membawa mereka kepada Allah. Bersama-sama dengan Allah. Ada amin saudara. Oleh sebab itu perlu ada sesuatu relationship. Bahkan di dalam kitab Markus pasal yang ke-12. Kalau saudara boleh buka bersama-sama. Bahwa dikatakan Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Markus, kitab Markus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-29. Dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan yang Esa. Ayat 30, kasihilah, inilah hukum yang apa? Yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Relationship kita dengan Tuhan itu hukum yang pertama. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu salib saudara. Itu salib. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap dikatakan segenap hatimu. Dikatakan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Untuk kita bisa mengasihin satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Deuteronomi, di dalam kitab Ulangan, 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, hanya ada 2 bagian. Yang pertama sampai yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kelima sampai yang ke-10, sampai jangan menginginkan ya apa yang dipunyai oleh saudara kita. Itu semua hubungan kita dengan sesama kita.
Oleh sebab itu sesuatu hal yang penting kalau tadi saya katakan, love adalah sesuatu hal yang penting, kita menerima kasih sehingga kita bisa membagikan akan kasih kita kepada satu dengan yang lain. Dan kita boleh bersama-sama hari ini untuk kita boleh belajar. Ada sesuatu sebelum saudara tayangkan ya, ada sesuatu yang saya ingin untuk mengerti ya. Kadangkala di dalam kehidupan kita bahwa kita ini kurang menyadarin bahwa kita satu dengan yang lain. Kita ini beda. Satu dengan yang lain. Kurang menyadarin bahwa kita ini kurang, maksudnya belum sempurna. Oleh sebab itu kadangkala kita nggak mengerti apa yang kita lakukan, ataupun kita marah pada saat konflik itu terjadi. Atau agree disagreement itu ada. Seperti Rasul Paulus dengan Barnabas ada agree disagree. Kalau kita tidak menyadarin, kita akan push ya sesama kita sebagai manusia yang perfect. Padahal kita lupa bahwa diri kita juga nggak perfect. Kadang-kala kita lupa bahwa mereka itu berbeda, pemikiran berbeda, background berbeda, segala sesuatunya berbeda. Kita nggak mengerti apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu kita perlu belajar tentang hal relationship. Kalau kita nggak belajar, ya seperti ada sebuah cerita. Orang yang sedang belajar driving, dia mengendarai mobil, diajak untuk naik, ya akan bukit. Habis itu nggak lama kemudian, wow, turun jalanan yang curam, saudara. Nah di belakang dia, ya ada 18-wheeler. Dengan dia lihat spion, wow, 18-wheeler yang begitu besar dan belakangnya ada 18-wheeler lagi, saudara. Dan sedangkan, ya orang yang berada di belakang dia, karena dia bersama dengan instruktur di depan, dia lagi driving. Instrukturnya bertanya, orang yang di belakang tidur, saudara. Ya, mereka lagi belajar driving, tapi yang di belakang tidur. Yang di belakang bernama Ed, dan yang driving bernama John. Instrukturnya bertanya, ya, truk di belakang mau nyalip tuh, dia katakan. Ya, dia sudah tengah jalan, dan sedangkan di depan ada mobil yang di jalur yang lain. And then instruktur ini bertanya, di dalam waktu yang singkat dia bertanya, apa yang kamu harus lakukan? Jawaban daripada John, dia katakan, bangunkan Ed. Lalu si instruktur bertanya, loh kenapa kamu kok membangunkan si Ed? Ya dia nggak pernah ngalamin accident besar, dia katakan. Mungkin saudara nggak get it ya. Sesuatu jawaban daripada seorang murid yang gak mengerti apa yang dia harus lakukan. Sedangkan dia harus memberikan mungkin sign supaya truk di belakang jangan salib, tetapi yang dia pikirkan bangunkan si Ed. Sesuatu yang kadangkala di dalam kehidupan kita mau menghadapi sesuatu yang besar, we do not know apa yang akan terjadi. Sometimes di dalam kehidupan kita ada disagree, kita membiarkan sehingga kita mengalami tabrakan yang besar. Sehingga relationship kita menjadi putus satu dengan yang lain. Oleh sebab itu banyak hal terjadi, adanya sesuatu divorce di dalam family, adanya sesuatu perpecahan di dalam gereja, ada sesuatu perpecahan di dalam segala institusi apapun juga, ataupun tim apapun juga. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak menyadari bahwa satu dengan yang lain berbeda, dan kita tidak menyadari bahwa ada hal yang penting. Oleh sebab itu kita boleh belajar sebagian hari ini. Ada beberapa kunci yang saya ingin berikan kepada saudara. Kunci yang diberikan oleh Rasul Paulus sendiri sebagai orang yang pernah mengalami sesuatu konflik. Dia di dalam 1 Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, ayat yang ke-5, 4 dan 5, dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati.
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang pertama yang saya ingin bagikan untuk kita boleh belajar bersama-sama, yaitu punyailah kesabaran di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Rasul Paulus mengajarkan yang ditulis pertama kali, kasih itu apa? Sabar. Kasih itu sabar, ada sesuatu kesabaran. Kalau kita sabar, ya, tolong gambar saya ya, tolong bisa ditayangkan. Ya, bagi saudara yang mengerti little bit akan hal engineer, ya, saudara tahu bahwa gear-gear saudara, roda-roda saudara ini, ya, tidak boleh too tight. Harus ada kelonggaran little bit supaya bisa jalan dan pelumasnya juga bisa masuk di antara gear itu, saudara. Kalau gear itu dipasang too tight, tidak ada kelonggaran. Kalau saya boleh katakan, oleh sebab itu Rasul Paulus katakan bahwa untuk kita mempunyai sesuatu kesabaran adalah sesuatu kelonggaran. Kita memberikan kelonggaran kepada orang lain untuk melakukan kesalahan. Ada amin, saudara. Kita harus memberikan sesuatu kesempatan ataupun ya, it's okay, sabar untuk menghadapin. Ada sesuatu kesabaran di situ, kita memberikan kesempatan sehingga roda saudara dapat berputar lebih baik satu dengan yang lain. Tanpa ada sesuatu kesabaran atau kelonggaran, oleh sebab itu gear itu akan too tight. Oleh sebab itu banyak sekali orang mengalami keausan. Keausan bukan haus, tetapi aus apa itu? Bahasa Inggrisnya too much friction, apa? Wear, ya. Wear out. Kita di dalam kehidupan kita wear out. Ya. Aus menjadi aus. Kenapa di dalam kehidupan kita mengalami keausan? Karena kita too tight, tidak memberikan kelonggaran. Kesabaran saudara dan saya membuat gear kita bisa berhubungan satu dengan yang lain. Bahkan kasih Kristus sendiri yang menjadi pelumas di dalam kehidupan kita, kita bisa masuk di antara gear-gear kita. Menjadi bantalan, saudara. Menjadi bantalan di dalam relationship kita satu dengan yang lain. Oleh sebab itu berikan kesabaran. Rasul Paulus katakan bahwa kasih itu sabar. Kalau kita mau hidup di dalam kasih, berarti kita harus memberikan kelonggaran itu, yaitu ada sesuatu kesabaran di dalam kehidupan kita. Kenapa kadang-kala kita tidak mau memberikan kelonggaran? Karena cara berpikir kita bahwa dia sudah besar, dia tahu. Tidak ada kelonggaran. Meskipun sudah besar, meskipun usianya sudah lanjut pun, masih bisa berbuat kesalahan. Ada amin, saudara. I do not know how many times saya minta maaf terhadap anak saya. Saya nggak tahu berapa kali saya minta maaf kepada istri saya. Karena apa? Karena saya masih mempunyai kesalahan. Kalau kita mengetahui bahwa tidak peduli umurnya berapa, tidak peduli siapa dia, seperti Rasul Paulus pun sepertinya dia kan sudah rasul. Dia nggak boleh berbuat salah dong. Ya seharusnya nggak boleh. Tetapi masih bisa. Ada amin, saudara. Kalau kita nggak menyadarin akan hal ini, maka dari itu kita akan pasang gear kita too tight. Oleh sebab itu terjadi keausan. Satu dengan yang lain tidak akan jalan, bahkan mengalami kerusakan. Karena apa? Karena kita tidak memberikan kelonggaran di dalam kesabaran. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu kita boleh belajar untuk kita memberikan sesuatu kesabaran. Rasul Paulus mengajar kita untuk kita mempunyai sesuatu kesabaran. Karena kasih itu adalah sabar. Ada amin, saudara. Yang kedua, ya saya ingin untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya, yang dikatakan kalau kita ini membiarkan kesabaran kita hilang, maka dari itu kita akan masuk di dalam hal apa? Kemarahan.
kita akan masuk di dalam hal marah. Oleh sebab itu terjadi akan sesuatu pertengkaran satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain akan mulai, ya, bahasa Jawa umup. Ya, umup itu apa ya? Boiling. Ya, boiling. Mendidih. Ya. Rasanya kepengen apa saudara? Kepengen meledak. Bahaya saudara. Kalau marah itu kita biarkan, oleh sebab itu ya, yang kita boleh belajar bersama-sama di dalam kitab Efesus katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat apa dosa. Marah, oke, oke lah. Ya. Tetapi jangan sampai kebum. Ya, karena marah itu apa? Bahaya. Marah itu bahaya, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau pressure cooker meledak, saudara. Bisa kill someone. Bisa membunuh orang. Seperti bom yang dipakai di Boston kemarin, pressure cooker, diisi dengan apa? Paku dan lain sebagainya, dengan barang-barang peledak dan diledakkan. Akibatnya kill so many people. Atau ya, menyakitin, melukai akan banyak orang. Di dalam kehidupan kita, ya, Tuhan katakan di dalam relationship kita, ya, jangan marah. Jangan sampai kita ini meledak. Ya, tolong gambar lagi ya. Tadi kalau saya boleh gambarkan, ya, saudara itu mempunyai regulator, saudara. Ini regulatornya. Ya, saudara mempunyai itu, regulator. Yang mana gak akan sampai bisa saudara meledak seharusnya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa di dalam kitab Efesus tadi, apabila kamu kamu menjadi marah yang seharusnya enggak boleh, maka itu dikatakan apabila, seharusnya enggak boleh. Tapi apabila marah, harusnya sudah ada kesabaran dulu. Tetapi kalau kamu marah, ya, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai meledak. Jangan sampai meledak, bahkan dikatakan ya di situ, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada apa? Kepada iblis. Ada amin, saudara. Bahkan yang paling bahaya juga, ya, kalau kita ini gampang marah, ya, marah itu bisa menjadi penyakit nanti dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada sesuatu bitterness, karena kemarahan, karena kejengkelan. Ya. Yang terlalu dalam, enggak terkeluarkan, ya. Padahal sudah marah. Akan menjadi bitter. Oleh sebab itu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, ya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kasih karunia di mana Yesus mengampuni akan kita, untuk kita memberikan pengampunan, untuk kita mengetahui akan kasih, supaya apa dikatakan di sini, jangan, ya, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan akan banyak orang. Di dalam kehidupan kita, kalau kita kesabaran kita hilang, jangan. Kalau kita sampai marah, ya, jangan sampai, ya, kita ini jatuh di dalam dosa. Dan hati-hati, karena hal itu akan membawa sesuatu, justru penyakit di dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita menyadarin akan hal ini. Sesuatu yang bahaya. Ya. Yang ketiga. Jaga akan perkataan kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mana? Ayo, saudara, ada di sini. Dari mulut kita. Ya. Jangan ada perkataan kotor dari mulut kita. Karena di dalam perkataan itu,
Ya. Ada sesuatu yang membahayakan, bahkan di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa lidah walaupun kecil, dia katakan bahwa lidah walaupun kecil sangat bahaya, saudara. Bisa membakar akan hutan. Lidah itu seperti api walaupun kecil tetapi bisa membakar akan hutan. Sesuatu yang bahaya jangan sampai kita keluar. Mengatakannya sepertinya tidak ada sesuatu yang bahaya, tetapi sebenarnya kalau kita mau hidup di dalam togetherness, hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam relationship, ya, kita harus hati-hati di dalam perkataan kita, karena perkataan kita bisa melemahkan orang, bahkan bisa mematikan akan orang. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup atau mati dikuasai oleh apa? Oleh lidah kita. Hidup atau mati dikuasai oleh lidah, dikatakan. Ya, karena lidah itu seperti apa, saudara, kalau saya boleh gambarkan, seperti racun, saudara, yang mana justru bisa membahayakan juga. Ya. Amsal mengatakan, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan, mereka akan justru tidak hanya orang lain dibunuh, tetapi akan dirinya sendiri akan makan buahnya. Pertama buah yang kita makan, yaitu makan buah yang mana kita kehilangan akan relationship. Sesuatu relationship yang hilang nanti yang saya ingin katakan di dalam hal yang selanjutnya. Kita akan kehilangan juga relationship kita dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Sesuatu, kalau kita tidak ingat akan kasih karunia, Rasul Paulus mengingatkan untuk kita ingat akan kasih karunia Tuhan. Kalau kita nggak mengingat, maka dari itu kita akan kehilangan, akan makin renggang relationship kita. Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan katakan bahwa kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita melupakan akan semuanya ini, kita menggunakan perkataan kita tanpa kita menyadarin apa yang kita ucapkan itu akan mematikan, bahkan membunuh seseorang. Maka dari itu kita akan memakan akan buah yang kita hasil dari apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita harus waspada. Kalau kita memakai lidah kita untuk memberkati, biarlah kita pakai lidah kita untuk memberkati. Jangan seperti apa yang dikatakan, bahwa di dalam lidah kita keluar yaitu berkat dan kutuk. Hilangkan kutuk. Yang kita lakukan hanya berkat. Ada amin. Untuk memberkati, untuk mengasihi, untuk memberikan encouragement, jangan discouragement. Ya. Untuk kita bisa memberkati mereka. Tapi sebaliknya kalau kita memakai lidah kita ya untuk meracuni akan orang, maka itu kita sendiri yang tadi saya katakan, kita akan memakan akan buahnya. Yang selanjutnya kita belajar yaitu forgiveness. Kita harus memilih untuk mengampuni. Setiap daripada kita yang sudah menerima akan kasih anugerah daripada Tuhan, ya, untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam relationship kita, bagaimana kita membangun relationship? Relationship harus didasarin dengan pengampunan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tidak peduli nanti apa yang saudara akan lakukan. Tidak peduli saudara melayani Tuhan atau tidak. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada saudara lebih dahulu. Melalui kematian di atas kayu salib. Tuhan memberikan pengampunan lebih dahulu. Di dalam kita berbicara tentang hal kasih. Yang Tuhan lakukan lebih dahulu yaitu pengampunan. Karena itulah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap daripada manusia. Kita yang sudah ada di dalam kasih anugerah daripada Tuhan, oleh pengampunan daripada Tuhan, oleh sebab itu kita harus mengampuni. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13 ya yang saya
tuliskan di sini. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Seperti Tuhan mengampuni, perbuatlah. Berapa banyak menerima pengampunan daripada Tuhan? Perbuatlah di dalam kehidupanmu. Perbuatlah di dalam relationship kita. Perbuatlah antara satu dengan yang lain. Ada sesuatu pengampunan. Ya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 dan ke-32. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah buang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sebagaimana Kristus. Hiduplah di dalam pengampunan satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kamu. Orang tidak bisa mengampuni karena kita lupa bahwa kita pernah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita selalu sadar, oleh sebab itu, kenapa Tuhan mengizinkan untuk mengadakan sesuatu perjamuan kudus dalam kehidupan kita? Kenapa Paskah itu ada di dalam kehidupan perayaan Paskah? Kenapa perjamuan kudus ada di dalam perayaan gereja? Mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan. Mengingatkan kita kepada pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu ingat, oleh sebab itu kita akan mudah untuk mengampuni akan orang lain. Berapa banyak mau mengampuni? Biarlah di dalam kehidupan kita, kita mau untuk mengampuni akan satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan kita, kalau kita boleh belajar di dalam doa Bapa kami sendiri pun, apa yang saudara lakukan kalau saudara mengampuni yang bersalah kepada saudara? Di dalam doa Bapa kami dikatakan orang yang bersalah itu adalah debtor. Orang yang berhutang. Saudara nggak mengampuni, orang itu akan bawa hutang terus. Oleh sebab itu diajarkan barang siapa di dalam hatimu ada tentang orang lain, datang, ampuni. Apa saja yang kita tahu ada di hati orang lain, kita untuk datang, untuk minta pengampunan juga. Doesn't matter siapa yang ada di dalam hatinya. Tuhan mau untuk kita datang. Minta ampun satu dengan yang lain. Di dalam relationship kita banyak berbicara di dalam hal togetherness. Di dalam kebersamaan tahun ini terus saya akan bawa. Untuk saudara benar-benar menjadi gereja yang mengerti. Kadangkala saudara bisa menyelidiki akan Bible begitu dalam, tetapi kalau saudara tidak ada kasih. Ada iman, pengharapan, dan kasih, tapi yang terbesar apa? Kasih. Kasih itu hanya bisa dilakukan kasih kita kepada Tuhan, kita mengetahui akan kasih Tuhan terhadap kita, dan kasih dengan sesama kita, that's it. Iman, good. Belajar lebih dalam supaya kita bisa mengerti, iman kita akan bertumbuh, good. Bagus. Pengharapan sesuatu yang kita memang harapkan, tetapi apa yang Alkitab ajarkan? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Relationship. Pada saat kita berbicara kasih, hubungan. Tidak hanya satu hubungan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Oleh sebab itu, perlu untuk kita mengampuni satu dengan yang lain. Otherwise tadi saya katakan, orang yang bersalah dengan kita itu bawa hutang terus. Kasihan. Jangan backpack mereka itu penuh dengan dengan hutang-hutang. Kita rilis mereka. Ada amin saudara. Jadilah orang yang mana menerima pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita mengampuni akan Tuhan. Mengampuni Tuhan, mengampuni akan sesama kita. Ada amin saudara. Untuk kita mengampuni akan sesama kita, mengampuni satu dengan yang lain. Jangan simpan kedendaman di dalam hati kita. Ada seorang di dalam liburan summer bersama dengan adiknya.
Orang ini karena ya dia pergi ke countryside. Pergi dengan adiknya ke rumah neneknya. Di countryside dia karena bosan dia pinjam ya ketapel saudara. Nothing to do, maka dari itu dia bebek neneknya. Das, kena saudara kepalanya. Wah, ketakutan sendiri dia. Dia lihat, wah mati. Lalu dia kubur di semak-semak. Habis itu pulang. Dia dengan tenang, well anyway, nenek punya banyak bebek. Ya, bebeknya nggak cuma satu. Makan malam, neneknya habis masak, makan sama-sama. John, ya, kamu duduk di sini. Ini, yuk kita makan sama-sama. Ya, Sarah, you just sit right here. Oke, makan. Habis itu ngobrol-ngobrol, ya. Karena asik si John ngobrol sama kakeknya, maka dari itu neneknya ngomong sama Sarah, Sarah, well, you just wash the dishes, ya, tonight ya, dia. Si Sarah katakan, John, you know the dog? Si John, oh grandma, yes, I will do the dishes tonight. Karena apa? Karena Sarah tahu. Ya, akhirnya John yang cuci piring. The next day-nya, ya, kakeknya, John, let's go fishing. Ya, si Sarah, no grandpa, I'll go fish with you. No, grandmanya, no, you have to cook today. Ya, sama-sama dengan saya. Ya, Sarah katakan, John, you know the dog? Oh yes, grandma, I'll stay home. Let Sarah go. Ya. Akhirnya, saudara, dia nggak tahan karena dikerjain terus sama Sarah. Dia yang melakukan pekerjaan berat selalu. Akhirnya dia ngomong sama grandmanya, Grandma, I'm sorry. Ya, saya bunuh akan bebek grandma satu. Grandma katakan, I know John. Ya, karena aku lihat dari jendela. Ya, bukankah Tuhan kita tahu kesalahan kita? Amin, saudara. Makin kita umpetin, makin saudara suffer. Amin. Akuin, minta ampun, beres. Ya. Jangan sampai kita dikerjain oleh iblis. Jangan sampai kita memikul beban terlalu berat. Jangan kita antara satu dengan yang lain sebagai anak Tuhan, tetapi bertindak seperti iblis, tidak mau melepaskan akan kesalahan orang lain. Ampuni kesalahan mereka. Ada amin, saudara. Dengan kita melepaskan, dengan kita mengampuni, kita melepaskan mereka dari hutang-hutang. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh belajar. Apa yang saya sampaikan hanya sebagian yang kita boleh belajar bagaimana kita ya untuk membangun akan relationship, bagaimana kita menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Dengan bagaimana dengan perkataan kita, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita jangan ada sesuatu amarah di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjaganya, bisa mengekangnya. Kita berikan kelonggaran, kesabaran. Jangan kita too tight satu dengan yang lain, tidak akan membuat roda saudara berputar. Relationship di dalam keluarga tidak akan berputar kalau kita too strict, ya too tight satu dengan yang lain. Izinkan orang lain, ya jangan membiarkan, tetapi izinkan orang lain membuat kesalahan. Ada amin, saudara.
Jangan biarkan, izinkan. Izinkan. Ya, maksud saya, ya, orang lain berbuat kesalahan, sesuatu hal yang normal. Karena kita masih hidup sebagai apa? Sebagai manusia. Ada amin, saudara. Enggak peduli seperti Rasul Paulus. Ya, enggak peduli siapa saudara. Semua orang tua muda bisa berbuat kesalahan, melakukan kesalahan, ataupun ya, lebih baik saya katakan terjatuh dalam kesalahan. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita membangun satu dengan yang lain. Mari kita encourage satu dengan yang lain. Mari kita hidup di dalam kebersamaan kita.